Hai Pips, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Demografi Sosial A tahun 2022 mau sharing terkait tren memiliki anak antar generasi nih. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih lintas generasi apa aja yang akan kita bahas? Kali ini, kita akan membahas 4 generasi. Yang pertama, generasi Baby Boomers. Generasi ini merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Ya, mungkin ada nih nenek atau kakek kalian yang termasuk generasi ini. Yang kedua, generasi X, yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Generasi ini dipenuhi oleh orang tua kita saat ini nih. Yang ketiga, ada generasi Y atau generasi millennials, yang lahir pada tahun 1977 hingga 1994. Masih kisaran umur orang tua kita sih, apalagi kalau kamu anak pertama. Generasi Y juga udah mulai up to date terhadap teknologi digital nih. Dan yang keempat adalah generasi Z yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Nah, ini dia generasi kita. Anak-anak gaul kelahiran rentang tahun ini biasanya udah paling up to date deh, fashionable, dan udah paling mengadaptasi budaya-budaya barat di dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan peta yang diolah dari data SDKI 2012, dapat dilihat bahwa angka kelahiran perempuan tahun 2012 beragam di setiap provinsinya. Tidak sedikit provinsi di Indonesia yang memiliki angka kelahiran sangat tinggi yang ditandai dengan warna merah, yakni pada wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Namun, jika dibandingkan dengan peta kelahiran tahun 2017, dapat dilihat bahwa hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk ke kategori tingkat kelahiran sangat tinggi. Peta ini juga lebih didominasi dengan warna hijau, yang menandakan rendahnya tingkat kelahiran pada daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angka kelahiran semakin menurun setiap tahunnya. Pepatah banyak anak banyak rezeki yang telah melekat dalam budaya masyarakat Indonesia pastinya udah gak asing lagi nih, terkhusus bagi generasi Baby Boomers dan generasi X. Dalam masyarakat Indonesia, kehadiran anak merupakan suatu hal yang penting bagi mereka yang sudah menikah. Anak seringkali dikatakan sebagai sumber kebahagiaan keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk orang tua yang harus dijaga, karena nantinya anak tersebut yang akan menjaga dan merawat mereka di masa tua. Namun, kini banyak masyarakat, terutama mereka yang termasuk generasi Y dan Z, yang berpandangan bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam keluarga. Memiliki anak adalah sebuah beban dan merupakan tanggung jawab yang besar dan diperlukan pertimbangan yang matang dalam segi kesiapan ekonomi, fisik, maupun mental. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan keluarga berencana yang membatasi tiap keluarga dalam memiliki anak. Melansir dari Cambridge Dictionary, istilah child free merujuk pada orang-orang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Di Indonesia, keputusan yang bersifat personal ini acap kali dipandang tabu dan sensitif karena dianggap mendobrak budaya serta agama. Pasalnya, memiliki keturunan atau anak kandung dari sebuah pernikahan wajib hukumnya untuk melanjutkan tradisi keluarga atau regenerasi kesuksesan keluarga. Semakin berkembangnya pemikiran orang-orang di luar sana, ada juga alasan-alasan masuk akal dari segi medis bagi pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, seperti adanya kecacatan, DNA, faktor genetik, dan lainnya yang menyebabkan jika dipaksakan untuk memiliki keturunan akan berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan anak. Kondisi fisik dan mental pasangan juga menjadi alasan yang cukup banyak diperbincangkan terhadap keputusannya tidak ingin memiliki keturunan, yang pastinya akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip generasi Baby Boomers dan generasi X yang masih memegang teguh prinsip banyak anak, banyak rezeki. Pada tahun 2021 lalu, media sosial digemparkan oleh statement salah satu sepasang influencer Indonesia yang tinggal di Jerman, Gita Savitri dan Paul Andre. Dalam video blognya yang mengomentari salah satu pernyataan netizen mengapa mereka belum memiliki anak di usia pernikahan yang sudah memasuki 4 tahun. Gita Savitri menjawab dengan tegas dan yakin bahwa ia dan suaminya, Paul, sepakat untuk child free atau tidak memiliki anak kandung atau keturunan. Gita menambahkan argumennya bahwa ia menikah dengan Paul karena ingin mencari kebahagiaannya bersama pasangannya saja.
Berbagai macam pandangan persetujuan dan penolakan terhadap fenomena child free ini cukup menjadi isu yang panas untuk diperbincangkan. Ditambah jika sudah melibatkan para generasi baby boomers dan generasi X yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman dan pemikiran generasi masa kini. Sebenarnya kenapa sih masyarakat Indonesia begitu kontroversial terhadap fenomena child free yang muncul dan pemikirannya semakin meluas hingga saat ini? Yap, karena masyarakat Indonesia masih aware dan memikirkan akan kondisi demografi sosial di Indonesia, teman-teman. Berkembangnya bayi menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa membuat piramida penduduk yang menginterpretasikan kondisi demografi Indonesia menjadi gemuk di tengah karena meningkatnya angka anak-anak dan remaja yang berkembang menjadi usia angkatan kerja. Fenomena child free juga perlu dilihat beyond the individual's lenses. Contohnya dengan mengkaji perbedaan antar generasi dalam tren keinginan memiliki anak seperti pada video ini. Dengan melihat menggunakan perspektif yang lebih luas, kita bisa melihat bagaimana munculnya fenomena child free memiliki keterkaitan dengan permasalahan di masyarakat, seperti kemampuan ekonomi yang tidak mendukung, hustle culture, dan lain-lain.